Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wonten laksanipun para bapak ingkang dipun dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Rahmat Dukuh Curidan Parajolo Grogol Sukoharjo. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini dilimpah curahkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri taman surga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Hadirnya kita di sini insya Allah mendapatkan banyak keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Quran dan hadisnya. Di antara keutamaan hadirnya kita di majelis ilmu adalah nazalat alaihimus sakinah, turunnya ketentraman, turunnya kebahagiaan, turunnya sakinah di dalam hati kita. Maka di antara keutamaan yang lainnya ketika kita menghadiri majelis ilmu adalah dimudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, rawuhipun panjenengan saking dalam dumugi masjid menika untuk menuntut ilmu, untuk bermajelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Ini satu harapan ketika kita senantiasa hadir di majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Para ulama juga menyampaikan ini merupakan satu ukuran kita dengan surga. Semakin kita sering menghadiri majelis ilmu seperti ini, saya lihat tadi di Masjid Rahmat, Masya Allah, sudah banyak agenda-agenda pengawasan, agenda-agenda kajian. Ini satu ukuran kalau kita sering hadir ke majelis ilmu, maka jarak kita dengan surga itu dekat. Sebaliknya, kalau kita sudah mulai jauh dari majelis ilmu, sudah mulai malas untuk datang ke majelis ilmu, maka ini satu pertanda bahwa bisa jadi waliyadzubillah jarak kita dengan surga itu semakin menjauh. Jadi hadis ini menjadi satu ukuran. Kalau kita sering ke majelis ilmu, jarak kita dengan surga dekat. Meskipun di antara kita, aku pengen nih dunia sih Pak, orang pengen mlebu surga. Yang mlebu surga mungkin mati meninggal terlebih dahulu, kemudian baru mengalami fase-fase selanjutnya, baru masuk surga. Tapi ini satu ukuran bagi kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau kita hadir ke majelis ilmu, maka ukuran atau tanda dekatnya kita dengan surga. Sebaliknya, kalau kita jauh dari majelis ilmu, maka ini satu pertanda bisa jadi atau jangan-jangan kita sedang dijauhkan oleh Allah dengan surga. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini
mendapatkan satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimudahkan jalan kita menuju ke surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita senantiasa meningkatkan apa yang sudah menjadi sunnah-sunnah beliau, karena definisi sunnah itu bukan ketika kita melaksanakan kita mendapatkan pahala, ketika kita tidak melaksanakan tidak apa-apa. Bukan demikian. Dulu kita waktu SD diajari sama guru-guru kita, sunnah adalah ketika kita melaksanakan maka kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melaksanakan maka tidak apa-apa. Maka mulai malam hari ini kita rubah pemahaman atau mindset tersebut, bahwa ketika kita melaksanakan sunnah maka kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Ketika kita tidak melaksanakan sunnah maka kita akan merugi. Rugi Pak, bukan tidak apa-apa, tapi rugi. Kalau sunnah tidak kita tingkatkan, itu kerugian bagi kita. Maka dengan sunnah hidup bisa menjadi lebih berkah, insya Allah. Maka hadirnya ke majelis ilmu ini adalah satu sunnah dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika engkau berjalan di taman-taman surga, maka berhentilah, bersinggahlah. Taman-taman surga. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ada taman-taman surga di dunia ini wahai Rasul? Ada, yaitu majalisul dzikri atau majalisul ilmi, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, yang insya Allah malam hari ini kita senantiasa datangi dan hadiri. Mudah-mudahan menjadi satu tanda Allah mencurah limpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf kami hanya menggantikan Ustaz Hanif yang malam hari ini berhalangan karena ada acara bersamaan di Solo. Sebelum kami lanjutkan, kami sebaiknya perkenalan terlebih dahulu. Ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Atau lebih tepat lagi dengan sebuah istilah, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Maka kalau istilah tak kenal maka tak sayang, itu nanti akan menjadi satu istilah yang kemudian memberikan pemahaman kepada kita. Berarti kita sayangnya itu harus kenal dulu. Padahal ada saudara-saudara kita di Cianjur hari ini, saudara-saudara kita di Lumajang hari ini, lebih jauh lagi saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah hari ini. Mereka semuanya saudara kita. Kita tidak mengenal mereka, bukan berarti kemudian kita tidak sayang dengan mereka. Kita tetap sayang meskipun tidak kenal. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Maka pada pertemuan ini saya nama Zaki, Pak. Zaki Mizanul Azam. Domisili hari ini di tetangga pun jenengan, di Telukan, di Dukuh Ngelawu, RT 2 RW 2, tepatipun di Pondok Pesantren Putri Darul Rahmah wal Hikmah, barat Masjid At-Taqwa Ngelawu, barat Min Ngelawu, Min 6 Sukoharjo, Min Ngelawu. Saya keseharian di Baitul Hikmah bersama Ustaz Hanif dari pagi sampai sore, kemudian menginap di Pondok Pesantren Putri bersama keluarga. Anak baru 3, istri baru 1. Insya Allah kalau istri bukan nambah, tetap tinggal nomor. Tapi kalau anak, insya Allah masih ada peluang untuk bertambah.
Kemudian istri asli Muter Sukoharjo, yang menikah tahun 2017, dan alhamdulillah Allah karuniai 3 anak kepada kami, dan mudah-mudahan menjadi satu keberkahan untuk kami sekeluarga dan kepada kita semuanya. Kemudian di Ngelawu kita ada pondok pesantren setingkat putri. Tingkat putri usia setelah SMA. Jadi lulus SMA putri, kemudian bisa mondok di situ selama 2 tahun saja. Bisa hafal Quran 30 juz, kemudian bisa transfer ke perguruan tinggi swasta. Hari ini kita sudah bekerjasama dengan Institut Islam Mambaul Burung Surakarta. Maka saya kira sedikit perkenalan dari kami, mudah-mudahan menambah rahmat bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini sedikit kami ingin menyampaikan satu amalan-amalan yang memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 amalan khusus. Amalan ini mungkin sederhana, amalan ini mungkin sudah sering kita lakukan, tapi mari kita niatkan amalan ini untuk memudahkan, untuk kemudian kita berharap kepada Allah dengan amalan ini kita akan masuk surga. Ini dari satu hadis Rasulullah SAW yang panjang. Beliau mengucapkan atau mengatakan hadis ini ketika beliau sampai di Madinah setelah hijrah dari Makkah. Jadi begitu beliau hijrah sampai di Yasrib, kalau itu sekarang Madinah namanya, beliau mengatakan 4 perkara kepada kaum muslimin, Ansor dan Muhajirin pada saat itu untuk melakukan dan membiasakan 4 hal ini, yang kemudian dengan 4 hal ini akan memudahkan, akan membuat kita masuk surga dengan selamat. Benar-benar berapa? 4 hal, melaksanakan 4 perkara mudah, tapi kemudian ketika kita biasakan membuat kita masuk surga dengan selamat tanpa mampir dulu ke neraka. Terus doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakina ada benar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kita berdoanya, ya Allah, mohon masukkan kami ke dalam surgamu. Tapi juga jangan lupa berdoa, hindarkan kami dari percikan api nerakamu. Karena insya Allah kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah SWT, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Tapi persoalannya mampir riyen boten wonten neraka niku. Persoalannya harus mampir dulu ke neraka atau tidak. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita masuk surga, kekal di dalamnya selama-lamanya tanpa harus mampir ke neraka. Maka 4 hal ini kalau kita biasakan menjadi solusi untuk kita kemudian masuk surga dengan selamat. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salama, tebarkanlah salam di antara kita. Hampir menebarkan salam. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Menebarkan salam merupakan amalan yang membuat kita masuk surga dengan selamat. Hanya dengan menebarkan salam. Kita orang Jawa sampun dipun biasakan ketika ketemu ketemu di jalan,
ketemu di depan masjid atau di depan rumah sampun monggo Pak, jalan langkung Pak, nuwun Pak, ngoten nggih. Nah, ini kita tingkatkan dengan salam. Kita tingkatkan dengan salam. Saya yakin Pak, kalau misalnya ini kita biasakan di Dukuh Curidan, Dukuh Curidan, kalau terbiasa ketika bertemu, saling bertemu, saling ketemu ketika di jalan, itu menebarkan salam, insya Allah Curidan ini akan menjadi kampung yang semakin diberkahi oleh Allah. Menebarkan salam. Ibu-ibu ketika di titik-titik perbelanjaan sayur misalnya, ada tukang sayur keliling, gitu. Kemudian ibu-ibu kumpul di situ. Apa yang dilakukan pertama kali? Pasti saling ngobrol dulu. Pasti kemudian saling curhat terlebih dahulu. Maka kalau kita lebih tingkatkan dengan mendahulukan untuk bersalaman, kemudian mengucapkan salam ketika ketemu, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam warahmatullah, itu akan menjadi satu kebiasaan yang baik untuk kita lakukan, kita biasakan di kampung kita. Saking pentingnya afsus salam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau panjenengan sampun tindak datang Madinah, kalimat afsus salam ini terpampang besar sekali di pagar Masjid Madinah. Afsus salam, tebarkanlah salam. Ini terpampang besar sekali. Maknanya apa? Berarti menebarkan salam itu menjadi perhatian Rasul pada saat itu ketika awal-awal hijrah ke Madinah. Nah, ini merupakan amalan yang sangat istimewa karena yang disampaikan Nabi pertama kali ketika hijrah itu bukan langsung kemudian untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, bukan zakat, bukan yang lainnya, tapi salam dulu. Menebarkan salam. Sepados nopo? Sepados kalau kita saling menebarkan salam, maka akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kita semuanya. Kita sakit ya Bapak Ibu, membiasakan untuk menebarkan salam ketika bertemu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ketika kita berjalan yang sedikit sedang berjalan itu hendaknya mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Yang sedang berkendara hendaknya mengucapkan salam kepada yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan dengan rombongan-rombongan kecil hendaknya mengucapkan salam kepada rombongan-rombongan yang besar. Yang muda hendaknya selalu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, hari ini anak-anak hari ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sepuhe lenggah wonten ngajengan wonten nggih, anak-anak budus ngoten mawon, boten wonten unggah-ungguh, boten wonten sapa menyapa kepada yang lebih tua. Nah, ini mungkin bukan salah anaknya, tapi salah orang tuanya yang kemudian tidak memberitahu yang sebenarnya tentang pentingnya untuk menyapa dan mengucapkan salam ketika berhadapan atau bertemu dengan orang yang lebih tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini yang pertama, afsus salam, saling menebarkan Bapak Ibu salam. Ya. Nampaknya kita ucapkan bersama-sama hadis ini supaya nanti kita mudah teringat untuk kita biasakan selepas majelis ini. Kita baca bersama-sama. Saya baca nanti dulukan Bapak Ibu sekalian hadis dari Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, monggo. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Afsus salam.
Afsus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amalan yang memasukkan kita ke surga dengan selamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wa'at'imut ta'ama. Wa'at'imut ta'ama. Tapi sarang-sarang wa'at'imut ta'ama. Setunggal kali tiga. Wa'at'imut ta'ama. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau tadi pertama menebarkan salam, ini yang kedua adalah salinglah berbagi makanan. Saling berbagi makanan.